Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Halo teman-teman semua, seneng banget bisa nemenin kalian lagi dengan cerita sejarah. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang seorang pendiri dan sekaligus Presiden Republik Turki yang pertama. Yap, siapa lagi kalau bukan Mustafa Kemal Atatürk. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana ceritanya, make sure to keep on watching. Oh iya, buat kalian yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang perwira militer sekaligus negarawan yang menjadi presiden pertama Republik Turki pada masa jabatan tahun 1923 hingga 1938. Beliau lahir di Selanik, Kesultanan Utsmaniyah yang sekarang berubah nama menjadi Thessaloniki Yunani pada tanggal 19 Mei 1881 Masehi. Mustafa dulunya merupakan anak dari seorang pegawai kecil yang kemudian menjadi pedagang kayu. Dulu semasa kecil dia sudah ditinggalkan oleh ayahnya yaitu Ali Riza ketika Mustafa Kemal berusia 7 tahun. Kemudian Mustafa dibesarkan sendiri oleh ibunya yaitu Zubeyde Khanim. Saat berusia 12 tahun, Mustafa ini sudah masuk sekolah militer di tempat kelahirannya. Tapi sekolah ini adalah sekolah yang berada di pusat nasionalisme Yunani yang saat itu benar-benar anti-Turki. Namun, setelah lulus, dia lanjut meneruskan pendidikan militernya ke Akademi Militer di Manastir dan mendapatkan pangkat letnan. Setelah itu, Mustafa ini ditempatkan di Damaskus. Dikarenakan dari kecil dia sudah diajarkan pendidikan yang menganut anti-Turki, akhirnya kebawalah sampai dewasa. Bahkan sampai dia ada di Damaskus, dia langsung membuat sebuah kelompok rahasia kecil yang anggotanya terdiri dari perwira yang sejalan visi misinya dengan dia. Kelompok tersebut dinamai Vatan ve Hurriyet yang berarti tanah air dan kemerdekaan. By the way, kalau pronunciation aku salah dalam menyebutkan kata-kata yang dari bahasa Turkinya, silahkan koreksi aja ya di kolom komentar. Nah, kelompok tanah air dan kemerdekaan itulah yang kemudian menjadi penentang aktif Kesultanan Utsmaniyah kala itu. Jadi memang sosok Mustafa Kemal Atatürk ini sangat-sangat kontroversial dan sering diperbincangkan. Karena dialah dalang di balik kacaunya Khilafah Utsmani sampai era tersebut harus runtuh pada 3 Maret 1924. Dan ketika Mustafa memerintah Turki, dia merubah sistem pemerintahan yang sebelumnya menganut syariat Islam menjadi sekularis. Dan sebagai bagian dari sekularisasi, Mustafa juga menjauhkan pemerintahan dari agama serta mengganti tata bahasa yang sebelumnya huruf Arab menjadi huruf Latin. Mustafa Kemal juga menghapus segala bentuk hukum syariah dan dia benar-benar ngilangin semua bentuk tradisi keagamaan yang sebelumnya dianut dan diyakini masyarakat Turki. Adapun hukuman syariah yang dia rubah antara lain seperti hukum potong tangan yang berlaku untuk pencuri, hukuman rajam bagi penzina, hukuman setimpal bagi pembunuh, yaitu jika si pembunuh menghilangkan nyawa korbannya, maka hukumannya harus dibayar dengan nyawa juga. Dan semua hukuman mutlak itu benar-benar diganti dengan hukuman penjara sesuai dengan berat atau tidaknya kasus para pelaku. Setelah itu, Mustafa tidak lupa ya merubah hukum syariat yang lain, yaitu mengenai waris. Kalian tahu sendiri kan kalau setiap ahli waris itu mempunyai bagian masing-masing dan terbagi ke beberapa indikator, seperti jenis kelamin pun berpengaruh. Dan Mustafa merubah hal tersebut menjadi kesetaraan.
baik laki-laki dan perempuan mendapatkan hak waris yang sama rata. Yang seharusnya laki-laki mendapatkan hak waris yang lebih besar dibandingkan wanita, karena kan tanggung jawab yang diemban oleh laki-laki lebih besar ya. Laki-laki harus menafkahi diri sendiri, istri, dan juga anak-anaknya, berbeda dengan perempuan. Jadi setelah Mustafa merubah hukumnya, akhirnya laki-laki dan perempuan itu mendapatkan hak waris yang sama rata. Dia juga dengan teganya mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, teman-teman. Dan yang tidak kalah mengejutkan, kalimat-kalimat azan pun diganti menjadi bahasa Turki. Dan by the way, itu baru sebagian ya perbuatan mengerikan dia. Masih banyak lagi hal-hal lain yang ia lakukan yang tentunya sangat bertentangan dengan syariat Islam. Dengan berani, Mustafa juga menggalakkan minum-minuman keras di tempat umum. Lalu dia juga mengganti seluruh majelis-majelis ilmu dengan tempat-tempat lokalisasi prostitusi dan diskotik. Tidak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang Islami menjadi sekuler, Mustafa Kemal juga memiliki sifat sombong sebagaimana Fir'aun, teman-teman. Dalam suatu kesempatan, Mustafa Kemal berpidato di depan para tentara yang dulunya merupakan tentaranya Khilafah Utsmani. Dalam pidatonya itu, Mustafa Kemal membanggakan dirinya sendiri dengan berkata, Kini sekarang siapa yang berkuasa? Aku atau Tuhan? Dengan perasaan takut, tentara-tentara tersebut kemudian serentak mengucapkan, adalah Paduka yang kami takutkan sekarang. Tapi semua itu berhenti ketika periode akhir Oktober 1938. Lantaran saat itu Mustafa Kemal mulai menderita penyakit kulit. Dan yang membuat semua orang kaget, dia mendapati penyakit tambahan yaitu malaria, liver, dan penyakit kelamin. Dokter pribadinya pun memberi salep dan dioleskan di kulitnya yang luka karena dia sering menggaruk tubuhnya. Dr. Abdullah Azzam dalam bukunya Al-Manaratul Mafkudah menjelaskan prosesi ajal Mustafa Kemal Atatürk yang sangat mengerikan. Menurut Dr. Abdullah Azzam, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatan Mustafa melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Untuk mengeluarkan cairan dalam tubuh Mustafa, dokter pun sampai harus menusukkan jarum ke dalam perutnya. Tapi alhasil, perutnya jadi membusung dan kemudian kakinya jadi bengkak. Wajahnya juga pucat pasi dan udah kayak tengkorak gitu, teman-teman. Emang ya, azab Allah itu sangat nyata dan pedih. Sampai mati aja dia sangat susah kayak gitu. Mustafa Kemal yang sedang sakit menderita itu, kesehariannya dilingkupi rasa panas yang luar biasa. Jadi badannya itu kepanasan terus gatal-gatal. Sampai kalau dia nggak tahan, dia harus teriak dan teriakannya itu bisa didengar oleh seluruh orang di dalam istana. Karena dia sering kepanasan, dia juga minta pompa air dan es kristal harus disiramkan ke badannya selama 24 jam non-stop. Dan dia juga minta untuk dibawa ke tengah-tengah laut supaya bisa menurunkan suhu tubuhnya itu. Tapi, suhu tubuhnya itu selalu naik dan bahkan kayak terbakar gitu rasanya. Syekh Dr. Sayyid Hussein Al-Afani dalam kitabnya Al-Jaza min Jinsil Amal mengisahkan bahwa sebenarnya Mustafa Kemal sudah mulai menderita kanker hati pada tahun 1936. Tapi anehnya, para dokter yang mendiagnosa baru mengetahui Mustafa Kemal terkena kanker hati 2 tahun setelahnya. Pokoknya Mustafa benar-benar menderita banget ya teman-teman. Berat badannya aja tinggal 48 kg, giginya juga pada copot, dia nggak bisa tidur, badannya juga bau bangkai. Tapi ya, dalam keadaan yang sekarat kayak gitu, dia masih aja berpesan dengan orang-orang kalau dia mati nanti, dia nggak mau disolatin. Nah, puncaknya, pada pagi hari 10 November 1938, Mustafa Kemal dinyatakan meninggal oleh tim dokter. Pokoknya si pengkhianat dan penghancur Khilafah Utsmani ini mengalami sakaratul maut yang sangat hina dan juga tragis. Bahkan nih, ketika menuju proses pemakaman pun, para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah busuk Mustafa Kemal. Karena bau jenazahnya bau busuk, teman-teman. Barulah di hari yang ke-9, atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa, para ulama dan rakyat Turki pun mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan beliau. Tapi azabnya belum selesai nih teman-teman. Ketika jenazahnya mau dikubur, tiba-tiba jenazahnya itu terlempar ke atas kayak loncat gitu. Seolah-olah
bumi tidak menerima jasad Mustafa Kemal Atatürk. Para peziarah pun jadi kalang kabut dan para ulama kemudian sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di Bukit Angkara. Nah, setelah 15 tahun kemudian, kuburannya dipindahkan. Tapi lagi-lagi bumi menolak jenazah Mustafa Kemal. Sampai akhirnya jenazahnya itu ditimbun dengan bebatuan marmer yang bobotnya sampai 42 ton dan diletakkan di Museum Etnografi di Ankara, Turki. Dan kalau misalnya kalian pergi ke museum itu untuk melihat makamnya Mustafa Kemal, para pemandu wisata biasanya akan menyemprotkan parfum ke kalian karena makamnya tuh masih bau busuk. Pihak museum sendiri pun mengakui ya kalau sumber bau busuk itu bukan dari WC atau septic yang bocor, melainkan dari area makam Mustafa Kemal Atatürk. Tapi kalau tidak salah, area makam Mustafa Kemal Atatürk ini dinding-dindingnya itu udah diberikan ventilasi udara ya semacam itu yang gede gitu teman-teman. Jadi udara itu bisa bebas keluar dan masuk supaya mungkin nggak ada bau busuk lagi. Tapi aku bisa aja salah. Untuk kalian yang tahu silahkan komen aja di bawah ya. Apakah makamnya sudah sedikit direnovasi gitu atau enggak? Karena waktu aku ke Turki tahun berapa ya? Tahun 2018 atau 2019 aku lupa. Aku tidak sempat mengunjungi makamnya Kemal. Jadi aku sendiri sebenarnya kurang tahu ya bentuk makam ataupun museumnya itu seperti apa aslinya. By the way, kisah ini benar-benar memberikan kita pelajaran yang sangat luar biasa ya teman-teman. Seperti kata beberapa ulama, kalau kamu benci dan mencoba menjegal khilafah, maka otomatis kamu juga melawan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa tahu sendirilah ya, azab dari kematian yang menimpa Mustafa Kemal Atatürk, si penjegal dan penghancur khilafah Utsmani. Aroma busuk yang terus keluar dari makam Mustafa Kemal adalah cara Allah untuk memperingatkan kepada siapa saja yang mencoba sombong dengan kekuasaannya dan melawan syariatnya, maka dia akan mendapatkan kematian yang mengerikan dan siksa Allah yang sangat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Tapi teman-teman, banyak juga yang mengatakan bahwa Mustafa Kemal Atatürk melakukan konspirasi untuk menjadi penyelamat bangsa Turki. Lah, gimana ceritanya? Jadi kabarnya pada saat itu bangsa Turki sedang carut marut akibat Perang Dunia ke-1. Lalu di satu waktu datanglah sosok Mustafa Kemal Atatürk. Dia dengan mudah mengusir para penjajah seperti Inggris dan Prancis yang mungkin bisa dibilang perlawanannya itu tanpa gencatan senjata teman-teman. Dan kabarnya juga Mustafa ini sebelum diangkat menjadi presiden, dia juga melakukan intrik-intrik dengan para penjajah. Lalu kemudian dia datang ke Turki dan memposisikan dirinya sebagai pahlawan. Ada juga konspirasi yang mengatakan bahwa Mustafa Kemal Atatürk adalah antek-antek Yahudi. Nah, jadi sebenarnya Mustafa ini memang seorang Yahudi dari kota kecil bernama Tesalonika atau bisa disebut juga Yahudi Dummamah. Jadi menurut informasi yang aku dapat ya, Mustafa Kemal Atatürk ini menganut agama Islam. Namun, berdasarkan tempat kelahirannya, terdapat sejarah yang mencengangkan karena di sana ajaran Yahudi Dummamah berkembang pesat. Jadi, siapa sih Yahudi Dummamah? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang bermukim di negeri Islam, teman-teman. Seperti mereka-mereka ini yang pada abad ke-17 Masehi menempati kawasan Selanika yang juga menjadi tempat kelahiran Mustafa Kemal Atatürk. Dulu, pemerintah Utsmani memberikan istilah bagi mereka kalau ajaran agama Yahudi ini akan kembali kepada Islam. Tetapi pada akhirnya, istilah Dummamah dikaitkan dengan sekelompok Yahudi Andalusia yang merongrong dan meminta perlindungan kepada Utsmani dengan berpura-pura memeluk agama Islam. Dan kalau kalian penasaran sebenarnya siapa sih yang mendirikan mazhab ini? Dia adalah Shabtai Zivi. Kalau kalian mau aku cerita lebih lanjut mengenai hal ini, silahkan komen aja di bawah ya teman-teman. Kayaknya segitu dulu untuk cerita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian, bisa menemani ataupun menghibur kalian dimanapun kalian berada. Kalau ada informasi dari aku yang kurang tepat atau yang kurang lengkap, silahkan koreksi aja di kolom komentar. Aku hanyalah manusia biasa, bisa salah, punya kekurangan, aku juga masih belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya info tambahan
tambahan, silahkan komen di bawah biar bisa sama-sama belajar. Tapi aku berharap semoga video kali ini bisa mengajarkan kita banyak hal. By the way teman-teman, buat kalian yang mau merchandise Historita seperti yang aku pakai, ini kelihatannya separuh ya kalau aku berdiri kayak gini. Jadi aku pakai yang gambar Sultan Sulaiman ya. Aku ngeluarin merchandise Historita edisi Ottoman. Jadi aku menjual yang Sultan Sulaiman, Hurrem Sultan, Kosem, dan juga Mihrimah. Kalian bisa pilih antara 4 kaos itu ya, harganya juga murah banget, cuman Rp85.000 aja, belum termasuk ongkir ya. Nah kayak gini depannya, nah belakangnya kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Kalau kalian mau silahkan cek Instagram nurmaliza.merch. Dan jangan lupa di follow karena next time kalau misalnya edisi Ottoman sudah sold out semua, aku akan mengeluarkan edisi lainnya kayak Yunani, Romawi, Inggris, Eropa kayak gitu ya. Sesuai ataupun tergantung permintaan kalian pokoknya. Jadi jangan lupa di follow nurmaliza.merch. Anyway, thank you so much for watching. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. I love you all so much and I'll see you in my next video. Bye!